Pemerintah kini makin serius memperluas basis perpajakan di sektor digital. Terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menyatakan bahwa seluruh pelaku usaha di toko online, baik di marketplace maupun media sosial, wajib memiliki NPWP dan dikenakan pajak sesuai skala usahanya. Lantas, bagaimana kesiapan pelaku usaha UMKM digital dan seperti apa dampaknya terhadap geliat ekonomi digital Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selio. Selamat pagi Mas Huda, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi, Maggie. Alhamdulillah baik. Baik Mas Huda, apa sebenarnya urgensi dan alasan utama pemerintah memberlakukan kebijakan pajak bagi pedagang online saat ini? Apakah sudah tepat waktunya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kebijakan ini kan untuk menyetarakan kan bahwa untuk pedagang offline itu dikenakan pajak. Ini juga berlaku juga seharusnya untuk pedagang yang dia berjualan secara online. Jadi memang ini kalau saya lihat sebenarnya bukan untuk mengejar pajaknya, tapi untuk menyetarakan peraturan antara pedagang offline dan pedagang online. Nah, yang kedua adalah kalau soal tepat waktu atau tidak sebenarnya ini sudah kita sampaikan jauh-jauh tahun sebelum tahun 2025 bahwa harus ada penyetaraan level playing field yang sama antara pedagang di offline dan pedagang di online. Ketika pedagang di offline itu dikejar-kejar pajak, ketika pendapatannya melebihi dari 500 juta, maka ini juga harus berlaku terhadap pedagang yang berjualan secara online. Jadi ini memang kalau saya rasa akan bertujuan untuk ke sana, bukan untuk mencari penerimaan negara lainnya. Baik, tadi ada menyebut terkait dengan pelaku pengusaha UMKM online yang di atas 500 juta ini revenue-nya harus membayar 0,5% pajak. Apakah Anda juga secara rinci bisa membaca kebijakan ini? Siapa saja sebenarnya pelaku usaha online yang akan dikenakan pajak secara langsung? Ya, kalau kita lihat dalam Mail-It yang terbaru, PMK terkait pajak di e-commerce ini ada beberapa jenis pengusaha yang memang dikenakan pajak sebesar 0,5% dari penjualannya. Nah, salah satunya memang dari pelaku usaha yang memiliki omset tahunan sebesar di atas 500 juta rupiah. Ini sebenarnya adalah pengaturan yang memang sudah dilakukan jauh-jauh tahun sebelum tahun 2025, tapi hanya memang diimplementasikan di pedagang offline. Karena kalau kita lihat sebenarnya PMK yang mengatur mengenai pajak UMKM ini memang sudah ada sejak tahun 2018, di mana ketika itu disebutkan di biaya tersebut untuk yang dia di atas 500 juta itu memang harus dikenakan pajak sekitar 0,5% yang disebut sebagai pajak PPh final yang dibayarkan setiap tahunnya. Nah, sekarang ini memang dibalik bahwa ini dibayarkan di setiap pungutan pajaknya, bahwa yang mungut itu tidak dari ataupun si wajib pajak tidak mencatatkan langsung sendiri tapi melalui platform e-commerce. Jadi saya rasa sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru, tapi memang ini untuk penegakan dan penyetaraan peraturan antara pedagang offline dan pedagang online. Nah, terkait juga dengan ada beberapa catatan memang sebenarnya terkait dengan hal ini, karena ini memang dilakukan ya kalau bisa saya bilang ya harusnya ada aturan dulu terhadap data dan sebagainya. Tapi ini saya rasa belum disampaikan dengan baik ke publik. Baik Mas Huda, seberapa besar sebenarnya potensi tambahan pemasukan negara dari kebijakan ini? Apakah cukup signifikan secara Hmm. fiskal? Hmm. Kalau kita lihat sebenarnya dari data e-commerce ya yang diterbitkan oleh BPS, ini 83% untuk pelaku usaha yang ada di e-commerce, dia memiliki pendapatan ataupun omset di bawah 300 juta. Nah, kemudian kalau saya rasa sebenarnya 90% pedagang di e-commerce itu tidak melebihi dari 500 juta. Jadi memang ini hanya sekitar 10% saja yang terkait dengan mereka memiliki omset sebesar di atas 500 juta. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya untuk pelaku UMKM pun sebenarnya sudah ada yang memang dia taat bayar pajak. Artinya apa? Artinya ini dia memiliki toko offline, kemudian mereka juga berjualan di online, mereka juga sudah taat bayar pajak, mereka melaporkan SPT tiap tahun dan sebagainya, yang saya rasa ini juga harus diekskludkan dari PMK ini. Nah, makanya ini yang saya sampaikan
jangan terlalu buru-buru untuk mengeluarkan aturan ini, tapi harus juga disinkronkan dengan data yang sudah masuk ke pihak DJP, bahwa saya yakin sebenarnya teman-teman di pelaku UMKM yang dia omsetnya di atas 500 juta itu ada yang dia sudah taat bayar pajak. Jangan sampai ini mereka sudah bayar pajak tiap tahunnya, tapi itu juga dipungut dari platform yang memang memungut tiap transaksi. Jadi ini harus ada sinkronisasi data terlebih dahulu antara data DJP dan juga data platform. Baik Mas Huda, kita garis bawahi hanya 10% dari pedagang di toko online ini omsetnya di atas 500 juta. Kira-kira berapa Mas Huda angkanya untuk pajak yang bisa masuk ke negara? Ya, saya rasa nggak akan lebih dari 2 triliun sih Mbak. Jadi saya hitung sebenarnya 1 triliun atau sampai 1,5 triliun itu yang memang bisa dihasilkan dari pajak di e-commerce ini. Bahkan bisa kurang dari 1 triliun. Karena kalau kita lihat tadi karena 10%, kemudian ada beberapa yang memang sudah taat bayar pajak dan sebagainya, yang itu harus dieksekusikan dari pajak e-commerce ini. Jadi memang saya hitung tidak akan terlalu signifikan, tapi kita berharap dari kebijakan ini ada peraturan yang lebih adil sebenarnya bagi teman-teman pedagang offline yang dia berjualan di pasar, berjualan di ruko dan sebagainya, yang dia dikenakan pajak sebesar 0,5% ketika pajaknya ataupun ketika omsetnya melebihi dari 500 juta. Baik Mas Huda, apakah kebijakan ini bisa menurunkan daya saing pedagang kecil di e-commerce atau justru mendorong formalitas dan inklusi pajak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya 0,5% itu kan relatif kecil ya. Kalau kita lihat dari sisi mungkin bagi pengusaha yang dia jualannya sekitar 20.000 ataupun sekitar 30.000 itu sebenarnya relatif kecil. Dan kita lihat memang untuk pedagang-pedagang seperti ini, saya yakin juga mereka omsetnya tidak akan lebih dari 500 juta. Kalaupun ada, mesti akan sebagian kecil saja. Nah, makanya ini yang kita lihat seharusnya ada mekanisme yang baku terkait dengan data pajak ini. Terus kemudian kalau kedua Mbak, kalau saya lihat sebenarnya ini akan ada dua kemungkinan ketika ini bergejolak di para pedagang online. Yang pertama adalah kemungkinan pertama adalah mereka akan membagi pendapatannya di kedua ataupun di lebih dari satu platform. Nah, kita belum melihat sebenarnya ada di BLI tersebut untuk data sinkronisasi untuk platform satu dengan platform lainnya. Karena apa? Karena saya yakin sebenarnya pedagang di online pun dia mempunyai beberapa toko di beberapa platform. Misalkan dia berjualan di platform oranye, platform hijau, yang mereka akan batasi, oh ketika sudah sampai 400 juta misalkan, itu dia akan berpindah ke platform oranye dan sebagainya. Sehingga secara tahunan ketika di satu platform, dia tidak melebihi dari 500 juta. Nah, kemudian sebenarnya kalau dijumlahkan, dia 800 juta kan. Nah, sebenarnya mereka wajib untuk melaporkan pajaknya. Nah, inilah yang saya sebutkan ada loophole-loophole yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pedagang online dan ini merugikan negara tentu saja. Nah, kedua adalah ketika ini dipajaki, maka yang terjadi adalah mereka akan moving ke platform sosial media. Nah, ketika kita lihat ada di beberapa sosial media yang memang mereka sudah bisa berinteraksi secara langsung, kemudian juga pembayaran juga menggunakan online banking, pengiriman juga sudah bisa manual, yang saya rasa ini juga akan memberikan dampak eksodus dari penjual di platform e-commerce ke platform media sosial. Nah, makanya kedua hal ini harus bisa diantisipasi oleh pemerintah, baik itu pemerintah yang berhubungan dengan perpajakan ataupun juga berhubungan dengan e-commerce secara langsung. Baik Mas Huda, tadi Anda menyebut beberapa loophole begitu ya, bagaimana masukan dari Selyos untuk mengantisipasi kebijakan ini? Ya, yang pertama adalah pasti sinkronisasi data dulu Mbak ya, bahwa kita selalu menyewakan ketika ini diterapkan, ini sebenarnya bertujuan bagus untuk menyediakan penyetaraan peraturan antara pedagang offline dan pedagang online. Nah, tapi satu sisi ada loophole-loophole yang memang masih harus ditambal. Nah, salah satunya penambalannya adalah dari sinkronisasi data terlebih dahulu. Sinkronisasi data ini data dari DJP dengan data dari pihak platformnya. Ada beberapa pengusaha yang memang dia sudah taat bayar pajak, mempunyai NPWP dan sebagainya, yang dia sudah melaporkan pajak tiap tahunnya, yang pasti dia harus ekskludkan dari pajak yang tertera di BLI PMK tentang pajak e-commerce. Yang kedua adalah tentang sinkronisasi data antara yang platform satu dengan platform lainnya.
bahwa di sini memang kalau kita lihat ada banyak sekali celah sebenarnya ketika saya ingin menghindar pajak, saya membuka toko saja di platform A dan platform B. Maka ketika itu saya bisa kan ini kan surat pernyataan yang dibuat secara pribadi bahwa saya memiliki penghasilan di bawah 500 juta rupiah untuk per tahunnya gitu kan. Nah, ini saya akan serahkan ke platform A, akan serahkan ke platform B sebagai sesuatu yang terpisah. Makanya ini bisa di split untuk omsetnya di platform oranye maupun platform hijau ataupun platform merah dan lainnya. Jadi ini memang masih sangat sangat masih bisa sekali ini di-split untuk penjualannya, bahkan mereka juga bisa berjualan via media sosial. Makanya ini yang saya katakan loophole-loophole seperti ini yang harusnya difikirkan oleh pemerintah bahwa ini loh ada beberapa yang kasus yang memang dia memiliki lebih dari satu toko di dua platform yang berbeda. Seperti apa pengaturannya? Jangan sampai ini yang lain sudah taat bayar pajak, tapi ada beberapa pelaku usaha yang memang dia tidak taat bayar pajak, yang sehingga ini menimbulkan ketidakadilan dalam pembayaran pajak di pelaku usaha di online ataupun di offline commerce. Baik, Mas, sudah seharusnya ada peraturan yang lebih rinci untuk menutupi loophole-loophole tersebut. Kami juga akan terus memantau bagaimana dampaknya terkait dengan kebijakan ini kepada pedagang di toko online. Terima kasih, Mas Huda, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.